Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat semuanya, walaupun perkuliahan kita dimulai pada siang hari. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah pemasaran dan perilaku konsumen, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang strategi pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran atau biasa juga dikenal dengan marketing mix. Untuk pembahasan bauran pemasaran, kita akan membagi menjadi dua bagian. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas bagian 1 dan minggu depan sebelum UTS kita akan menjelaskan bagian 2. Oke, sebelumnya, seperti biasa saya tanya kembali, apakah di antara teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu bauran pemasaran atau marketing mix? Bagi seorang pebisnis, pastinya bauran pemasaran ini merupakan salah satu hal dasar yang harus dipahami. Karena bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran yang harus diputuskan oleh pemasar atau oleh seorang pebisnis ketika ia akan masuk ke pasar untuk memperkenalkan atau menjual produknya. Apa itu marketing mix atau bauran pemasaran? Kotler dan Armstrong pada tahun 1997 menyebutkan bahwa marketing mix as the set of controllable marketing variables. Jadi, bauran pemasaran adalah variabel-variabel pemasaran yang dapat dikontrol oleh pemasar atau oleh perusahaan untuk merespon apa yang diinginkan oleh target pasar. Nah, marketing mix ini apabila kita putuskan secara baik dan tepat, maka akan menghasilkan kepuasan konsumen, sehingga kepuasan tersebut akan melahirkan loyalitas konsumen. Tentunya ini yang menjadi tujuan dari setiap perusahaan atau pemasar. Ya, karena kita juga sudah bahas minggu lalu tentang brand loyalty ya, ketika konsumen telah memiliki loyalitas terhadap suatu merek atau terhadap suatu brand, ya maka otomatis itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Apalagi jika konsumen kita memang loyal terhadap keseluruhan produk kita, tidak hanya brandnya saja. Ya. Nah, kemudian apa saja sih yang termasuk ke dalam marketing mix? Tadi kan telah disebutkan ya bahwa marketing mix itu adalah variabel-variabel pemasaran yang dapat dikontrol. Nah, apa saja variabel itu? Kita mengenal marketing mix biasanya dalam 4P variabel atau 4P variabel. Variabel yang pertama ialah variabel produk. Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan perusahaan dan ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, produk di sini bisa berarti barang atau jasa. Yang kedua, variabel dalam marketing mix adalah price atau harga, yaitu uang yang dibayarkan konsumen kepada produsen. Variabel P yang ketiga ialah place, atau bisa diartikan sebagai tempat atau distribusi. Place adalah kegiatan perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. P yang berikutnya dalam marketing mix ialah promotion, yaitu kegiatan perusahaan untuk mengomunikasikan manfaat produk dan meyakinkan konsumen terhadap produk perusahaan. Nah, tadi telah dikatakan bahwa 4P atau variabel-variabel dalam marketing mix itu
Tujuannya tentu untuk memenuhi target market atau menyasar target market. Ya, sehingga di sini kita bisa lihat pada variable produk itu sebagai pemasar kita harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumen, fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan, bagaimana dan di mana konsumen akan menggunakannya, bagaimana produk itu harus terlihat, bagaimana ukurannya, warnanya, atau apa merek dari produk tersebut ya untuk mudah disebut oleh konsumen. Kemudian bagaimana kita membedakan produk kita dengan produk kompetitor. Begitu pula pada variabel harga. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dapat dijawab oleh seorang pemasar. Begitupun untuk variabel place dan promotion. Silahkan teman-teman bisa baca sendiri. Ini untuk kerangka 4P dalam marketing mix. Ya, tadi produk terdiri dari ragam produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, ukuran, layanan, garansi, serta pengembalian barang. Yang berikutnya, harga dari harga bahan baku, diskon, keringanan, periode pembayaran atau syarat kredit, juga dari promosi, bisa promosi penjualan, iklan, tenaga penjual, hubungan masyarakat atau pemasaran langsung. Dari sisi tempat atau distribusi bisa berupa saluran, cakupannya, ragamnya, lokasinya, ketersediaannya, dan transportasinya. Nah, kita akan membahas satu persatu dari variabel 4P yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama adalah produk atau produk, berupa barang fisik atau jasa, atau orang, atau tempat, atau organisasi, dan juga bisa berbentuk sebuah ide. Ya, jadi ternyata produk di sini pengertiannya sangat luas. Ya, perusahaan itu bisa menawarkan produk dalam berbagai macam bentuk. Bisa produknya berupa fisik, jasa, atau orang, atau tempat. Ya, sekarang kan kita sudah menemui banyak sekali produk berupa tempat yang menawarkan tempat, ya, misalnya tempat-tempat wisata yang mereka lebih menonjolkan kepada fungsi tempat tersebut sebagai tempat foto, ya. Jadi kan yang ditawarkannya memang tempatnya dibuat menarik, instagramable, ya, supaya orang-orang mau datang untuk berfoto misalnya. Atau produknya berupa organisasi atau juga berupa ide-ide. Ada beberapa tingkatan produk atau levels of product. Yang pertama, yang paling dasar ialah core benefit atau manfaat inti. Jadi pada level ini, manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh konsumen dari setiap produk. Ya, jadi setiap produk itu dia pasti memiliki core benefit, ya, manfaat dasar atau manfaat yang memang sebenar-benarnya dibutuhkan oleh konsumen. Ya, misalnya kita membeli produk makanan cepat saji atau fast food atau junk food lah. Core benefitnya itu, level of products-nya itu ya memang kita butuh makan, ya, kita butuh makanan. Nah, kemudian level yang kedua yaitu basic product atau produk dasar. Produk dasar ini yang mampu memenuhi fungsi pokok produk yang paling dasar, ya, sama tadi. Misalnya kita membeli junk food atau membeli fast food, tentu memenuhi fungsi pokok produk tersebut sebagai makanan untuk dikonsumsi oleh kita karena kita memiliki kebutuhan makan misalnya. Nah, yang berikutnya, pada level berikutnya adalah expected product atau produk yang diharapkan. Nah, biasanya ini adalah produk formal atau produk utama
yang dilengkapi atau ditambahkan dengan berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk pesaing. Ya, jadi misalnya tadi kita beli fast food, intinya itu kan dasarnya itu kita butuh makan, misalkan cukup nasi dengan lauk. Nah, tapi ada tambahan atau ada pelengkap lain, ya misalnya ditambahkan satu paketnya itu ada minumannya, atau misalnya ada pilihan rasa, ya misalnya selain original kita bisa minta yang spicy atau teriyaki dan lain sebagainya misalnya, ya, dan itu menjadi pembeda juga untuk produk pesaing. Nah, kemudian pada level produk berikutnya ialah augmented product atau produk yang ditingkatkan. Ya, berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahkan dengan berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan juga dapat dibedakan dengan produk pesaing. Sebetulnya ini hampir sama dengan expected product, hanya perbedaannya kalau tadi expected product itu produk utamanya dilengkapi atau ditambahkan dengan berbagai manfaat dan layanan lain, sementara pada augmented product yang ditambahkan itu ialah atribut produknya. Jadi misalnya tadi kita sudah dapatkan satu paket makanan beserta minuman. Nah, augmented produknya atau produk yang ditingkatkannya, misalnya kita bisa upsize minumannya atau kita bisa upsize nasinya misalnya, ya, upsize minuman ke ukuran yang lebih besar atau nasinya di upsize ke ukuran yang lebih besar misalnya. Nah, yang berikutnya level terakhir adalah potensial produk, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang, atau semua perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Ya, jadi potensial produk ini masih berupa calon produk. Kemungkinan produk ini akan berkembang di masa yang akan datang. Ini menurut Kotler and Keller tahun 2007. Yang berikutnya ialah jenis produk. Ada yang disebut produk konsumsi, yang terdiri dari barang konvenen. Barang konvenen ini ialah barang kebutuhan sehari-hari yang memang setiap hari kita konsumsi. Nah, yang berikutnya adalah barang shopping. Dia juga sama, barang kebutuhan sehari-hari, hanya saja kita jarang dalam membelinya, ya. Jadi pembeliannya itu masih jarang. Nah, yang terakhir adalah barang mewah, ya, di mana frekuensi pembeliannya sangat kecil dibanding yang barang shopping. Mungkin kalau barang konvenen itu ya seperti makanan, minuman, itu kan sehari-hari ya kita pasti mengonsumsi. Kalau barang shopping itu kebutuhan sehari-hari juga, namun jarang kita belinya. Ya, lebih jarang lah. Misalnya seperti mungkin sabun pencuci muka atau make up, ya, skincare, ya itu kan kebutuhan kita, tapi kan kita juga belinya tidak setiap hari. Kemudian yang terakhir barang mewah, tentunya ini frekuensi pembelian yang kecil, mungkin seperti barang elektronik, ya itu kan jangka waktu pembeliannya cukup panjang, ya. Misalnya kita beli kulkas, itu tidak mungkin seminggu sekali kita beli kulkas, pasti dia punya umur pemakaiannya, ya paling tidak 5 tahun atau 10 tahun misalnya. Nah, jenis produk yang kedua ialah produk industri. Terdiri dari bahan baku, ya. Jadi produk itu bagi industri itu biasanya berupa bahan baku atau bahan pembantu dan berupa mesin atau peralatan lainnya sebagai kebutuhan dari industri. Nah, produk itu memiliki beberapa variabel lagi, ya, yang menentukan kualitas dia sebagai sebuah produk. Yang pertama dari desainnya, ya. Jadi kita sebagai pemasar ketika membuat sebuah produk harus diperhatikan desain produk tersebut. Kemudian teknologinya, kemanfaatannya, kenyamanannya, nilai dari produknya, ya, kualitasnya tentu,
kemasan ya atau packagingnya ini juga sangat menentukan kualitas produk, mereknya, aksesorisnya, dan juga garansi. Nah, berikut ini kita bisa melihat sebuah grafik ya atau sering disebut sebagai life cycle of product ya, atau life cycle stage and their marketing implication. Jadi sebuah produk itu memiliki siklus kehidupan. Kita bisa lihat di awal disebut introduction atau perkenalan. Ya, kita bisa lihat dari sisi penjualan dia masih rendah karena memang produknya baru keluar, baru dikenalkan. Nah, biasanya untuk produk-produk pada fase introduction dia memiliki biaya yang tinggi. Ya, sehingga keuangan perusahaan juga masih ketar-ketir lah istilahnya. Di sini juga pada tahap ini masih sedikit kompetitor atau belum terlalu banyak pesaing. Ya. Kemudian beranjak pada masa introduction ini dia akan mengalami take off menuju ke fase growth ya atau pertumbuhan. Pada masa ini penjualan meningkat, biaya per konsumen akan mulai menurun, kemudian keuntungan akan mulai meningkat, dan jumlah konsumen juga akan meningkat. Seiring dengan itu, pesaing atau kompetitor juga semakin bertambah. Setelah fase growth, maka produk akan mengalami shake out menuju fase maturity ya atau kedewasaan. Nah, di sini dia akan mencapai titik optimum ya di mana penjualan optimum ya, kemudian biaya per konsumen itu sangat rendah, profit atau keuntungannya tinggi, pasarnya semakin luas menjadi mass market ya, dan jumlah kompetitornya semakin stable. Nah, ketika sebuah produk telah mencapai fase maturity, ya maka dia akan mengalami fase decline atau penurunan, di mana penjualan menurun, biaya per konsumen menurun atau rendah, keuntungan juga menurun. Biasanya konsumen berdasarkan pada kontrak, jadi konsumennya ya sisa-sisanya saja ya. Dan pesaing juga akan semakin berkurang ya. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kira-kira bagaimana? Bisa jadi ini terjadi karena ada kejenuhan pasar ya. Makanya ketika sebuah produk mengalami decline, apa yang harus dilakukan? Maka perusahaan harus melakukan sebuah inovasi ya, karena kalau misalnya dia sudah berada di puncak, di titik optimum, ketika kita tidak melakukan sebuah inovasi, baik itu dari sisi teknologi, dari sisi kemasan, branding, kualitas, dan lain sebagainya, maka pasar akan mengalami kejenuhan. Makanya terjadi fase decline. Walaupun sebetulnya tidak semua produk mengalami siklus seperti ini, ya, tapi sebagian besar mengalami. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh bauran pemasaran produk. Ya, ini ada satu produk mie instan ya dengan brand Indomie. Ya, tentunya ini yang sangat dikenal di Indonesia. Nah, sebutan Indomie ini di Indonesia merujuk pada mie instan. Ya enggak? Pasti kalau kita
bicara mie instan kita bilangnya Indomie gitu ya. Karena memang brand dia sudah sangat kuat ya. Kalau kita ingat lagi bahasan minggu lalu, brand equity-nya sangat kuat ya. Jadi apapun mie instannya kita biasanya akan menyebutnya dengan Indomie. Itu salah satu kekuatan produk. Kemudian dari cita rasanya ya, cita rasa Indomie ini disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Kita bisa lihat ya. Nah, ini juga terkait banyaknya variasi produk. Indomie ini selain ada mie gorengnya, ada juga mie rebusnya. Kemudian dari rasanya tadi ya, cita rasanya disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Kita bisa lihat berbagai macam varian rasa dikeluarkan oleh Indomie. Ya, dan Indomie juga mengklaim bahwa produknya memiliki kandungan gizi dan juga praktis. Ya, sehingga itu yang menjadi kekuatan bauran pemasaran dari sisi produk bagi mie instan Indomie. Oke, tadi kita telah selesai membahas terkait produk. Yang berikutnya kita akan membahas tentang harga atau price. Ya, harga bagi pemasar itu bisa dijadikan sebagai competitive tool atau sebagai alat kompetitif, alat persaingan ya, karena seorang pemasar pasti akan mengalami persaingan dari sisi harga, atau juga harga itu bisa menunjukkan product image ya. Biasanya kan kita kalau melihat barang dengan harga yang mahal atau produk dengan harga yang mahal, kita akan cenderung berpikir atau memandang bahwa produk tersebut kualitasnya baik dibanding dengan harganya yang lebih murah misalnya. Atau juga harga bagi perusahaan merupakan revenue center atau pusat penerimaan atau pusat pendapatan bagi perusahaan. Tentunya ketika suatu produk dapat dijual oleh perusahaan dengan harga yang tinggi, ya, perusahaan juga tentunya akan memperoleh penerimaan yang besar. Harga bagi konsumen itu memiliki beberapa pengaruh atau manfaat lah ya. Yang pertama, sebagai alokasi untuk memutuskan cara memperoleh utilitas tertinggi yang diharapkan. Tadi misalnya dengan harga, konsumen itu kan bisa memandang sebuah produk ya dari sisi kualitasnya atau kebermanfaatannya atau kegunaannya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bisa membantu konsumen untuk memutuskan atau memilih ya kegunaan tertinggi mana yang akan dia gunakan. Ya, misalnya dia hanya punya budget 10.000 ya, kemudian dia akan membeli roti ya, ada roti yang harganya 6.000, ada roti yang harganya mungkin hanya 3.000. Nah, tapi dengan melihat harga itu, konsumen bisa menilai ya mana roti yang akan memberikan kepuasan tertinggi atau kepuasan terbesar bagi dirinya. Ya, mungkin dengan roti yang 6.000 konsumen akan lebih puas karena rasanya lebih enak misalnya ya. Jadi harga itu bisa menjadi salah satu alokasi untuk memutuskan pilihan mana yang bisa memberikan utilitas tertinggi kepada konsumen. Atau yang berikutnya, harga juga bisa menjadi sebuah informasi mendidik bagi konsumen mengenai faktor produk. Ya misalnya tadi kualitas ya. Jadi harga itu bisa menjadi sebuah informasi yang menunjukkan kualitas produk bagi konsumen. Sementara bagi produsen tentunya harga itu yang pertama berdampak pada penerimaan dan yang kedua berpengaruh terhadap kuantitas penjualan. Di sini terdapat beberapa faktor penentu harga. Ada faktor langsung dan ada faktor tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari harga bahan baku.
Tentunya ketika sebuah produk memiliki bahan baku dengan harga yang tinggi akan berdampak pada produk jadinya yang harganya juga akan tinggi. Kemudian dari biaya produksi. Ya, misalnya biaya produksinya tinggi, tentunya akan berpengaruh terhadap harga produk yang tinggi. Biaya pemasaran. Ya, jadi selain biaya produksi, juga ada biaya pemasaran. Bagaimana perusahaan memasarkan produk tersebut? Apakah dengan memasang iklan di televisi dengan harga yang tinggi, atau hanya sekedar misalnya membuat pamflet dengan biaya yang tidak terlalu tinggi? Itu juga akan mempengaruhi harga produk. Juga dari peraturan pemerintah. Ya, biasanya kalau untuk bahan-bahan pokok, barang-barang atau produk-produk pokok ya, misalnya seperti beras, itu ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan harga minimum atau kebijakan harga maksimum. Ya, nah itu juga akan mempengaruhi harga produk. Kemudian ada faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung di sini yang pertama, harga produk sejenis. Ya, jadi harga produk dari saingan nih, kira-kira kalau kita mau bersaing, tadi kan dikatakan ya, harga itu sebagai alat kompetitor juga. Jangan sampai kita membuat harga yang berbeda jauh dengan harga produk sejenis dari pesaing kita. Ya. Kemudian pengaruh harga antara produk substitusi dan komplementernya. Ya, di sini ada yang tahu apa itu produk substitusi dan komplementer? Ya, mungkin saya bahas sedikit ya. Produk substitusi itu adalah produk pengganti. Misal, produk pengganti itu kita mau makan daging sebagai sumber protein hewani, tapi harga daging mahal, maka kita akan beralih atau mengganti daging menjadi ayam. Ya, tadi maksud saya daging sapi. Kita akan menggantinya menjadi daging ayam. Atau misalnya daging ayam juga mahal, maka kita akan beralih ke telur ayam. Ya, karena fungsi ketiganya masih sama sebagai sumber protein hewani. Nah, sementara untuk produk komplementer, ya, produk komplementer adalah produk yang saling melengkapi. Misalnya, kita kalau minum kopi, pasangannya dengan gula kan? Karena kalau kopi saja pahit, maka kita butuh gula sebagai pemanis. Nah, ketika misalnya harga kopi naik, ya, karena misalnya kenapa harga kopi naik? Ya, misalnya persediaannya sedang tidak banyak, supply-nya tidak banyak. Ketika harga kopi naik, maka harga dari gula itu juga akan sama-sama naik, ya, karena mereka saling melengkapi. Nah, kemudian faktor tidak langsung yang berikutnya adalah potongan atau diskon untuk para distributor dan konsumen. Ya, biasanya potongan ini diberikan karena misalnya distributor dan konsumen ini membantu perusahaan dalam memasarkan produk. Ya, misalnya distributor dan konsumennya juga melakukan promosi terhadap orang lain terkait produk perusahaan. Maka biasanya perusahaan akan memberikan potongan harga. Nah, biasanya tadi kan kita telah bahas ya, harga itu menggambarkan kualitas, ya, menjadi product image. Kita bisa lihat di sini, ketika kualitas tinggi dan harganya juga tinggi, maka produk bisa dikatakan premium. Ya, karena memang harganya mahal, tapi kualitasnya juga oke. Ya, kualitasnya juga memang tinggi. Nah, berikutnya ketika kualitasnya tinggi tapi harganya menengah, berarti produk tersebut memiliki nilai yang tinggi. Ya kan? Misalnya kita beli HP keluaran terbaru yang paling canggih. Nah, tapi kita misalnya dapat potongan harga nih, jadi harganya di bawah harga normal atau harganya di tengah-tengah, maka nilai dari HP tersebut akan lebih tinggi.
bagi kita sebagai konsumen. Nah, kemudian ketika mutu atau kualitasnya tinggi, kemudian harganya rendah atau harganya bisa kita dapatkan dengan harga yang murah, maka nilai produk tersebut menjadi istimewa, ya. Misalnya kita dapat potongan harga 90%, ya, sale besar-besaran. Nah, maka barang tersebut yang tadi kualitasnya tinggi akan memiliki nilai yang sangat istimewa bagi konsumen. Nah, apabila mutu atau kualitas produknya menengah tetapi harganya tinggi, maka harga tersebut berlebihan. Tapi jika mutu dan harganya sama-sama menengah, maka disebut medium. Tapi bila mutunya menengah, harganya rendah, maka nilainya baik. Apabila mutu rendah tapi harganya mahal, berarti telah terjadi pembohongan atau kecurangan atau membohongi. Ya. Ketika mutu rendah, harga menengah, maka produk tersebut memiliki nilai rendah yang salah. Dan apabila kedua-duanya rendah, baik harga maupun mutu, maka produk tersebut bernilai rendah. Terdapat beberapa strategi harga. Ya, yang pertama adalah strategi harga untuk produk-produk baru atau new product pricing strategy. Yang pertama ialah market skimming pricing. Ya, di sini penetapan harganya dibuat tinggi. Kenapa? Agar perusahaan bisa memperoleh pendapatan maksimum. Biasanya perusahaan hanya akan memproduksi produknya dalam jumlah sedikit. Jadi ini salah satu strategi harga, ya, ketika misalnya mengeluarkan produk baru. Karena tadi kan kita mengatakan bahwa harga itu bisa menjadi salah satu produk image, ya. Biasanya ketika ada produk baru harganya mahal, maka konsumen akan langsung beranggapan bahwa produk itu spesial. Produk itu misalnya limited edition atau memiliki nilai yang sangat tinggi, ya, sehingga harganya mahal. Nah, biasanya untuk mengantisipasi, ya, kegagalan strategi harga ini, maka perusahaan memproduksi produknya hanya dalam jumlah sedikit untuk cek pasar lah istilahnya. Ya, jadi walaupun nanti yang terjualnya sedikit, tapi dengan harga yang tinggi, maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan yang maksimum. Atau yang kedua, strategi harga untuk produk baru ialah market penetration pricing. Sebaliknya, dalam strategi ini, perusahaan atau pemasar akan menetapkan harga yang rendah. Untuk apa? Untuk menarik banyak pembeli dan meraih pangsa pasar yang luas. Nah, jadi kalau yang ini kebalikannya. Ketika produknya baru, dia bikin promo, dibuat diskon atau harganya rendah, ya, sehingga banyak pembeli yang tertarik dan pangsa pasarnya bisa langsung luas. Yang berikutnya, strategi harga bauran produk atau product mix pricing strategy. Di sini ada 5 strategi, ya. Yang pertama adalah product line pricing. Di sini perusahaan akan menetapkan harga yang berbeda pada berbagai produk dalam sebuah lini produk. Ya, misalnya lini produknya sama di satu brand untuk produk-produk kosmetik. Ya, tetapi misalnya antara lipstick dan bedak itu harganya berbeda. Nah, itu adalah product line pricing. Tentunya ini dibedakan berdasarkan biaya produksi juga, ya, dan lain sebagainya. Karena kan setiap produk akan memiliki biaya produksi yang berbeda-beda. Yang berikutnya ialah optimal product pricing. Di sini perusahaan menetapkan harga berdasarkan pilihan
dari aksesoris yang menyertai produk utamanya. Jadi misalnya kita membeli handphone ya. Nah, kan itu bisa terdapat beberapa pilihan aksesoris. Misalnya kalau disertai dengan casing langsung, dengan earphone, dengan SIM card misalnya ya. Itu harganya akan berbeda dibanding kita hanya membeli handphonenya saja misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah captive product pricing. Di sini harga produk yang harus digunakan dengan produk utamanya. Ya, jadi kalau yang optimal product pricing itu kan tadi hanya pilihan. Kalau captive product pricing memang harga produknya itu harus digunakan dengan produk utamanya. Ya, jadi ada harga tambahan dari bawaan produk utamanya. Kemudian ada yang disebut by product pricing. Ya, by product pricing ini di mana biasanya diberlakukan pada produk-produk yang memiliki harga pada limbah produknya, sehingga produk utama itu bisa lebih kompetitif. Misalnya minuman ya dengan kemasan botol kaca misalnya. Nah, nanti kan kemasannya itu dianggap limbah ya, limbah produknya. Tapi limbahnya itu berharga, orang bisa pakai, orang bisa daur ulang. Si botol kacanya itu bisa orang jadikan lagi tempat minum misalnya, atau botol kacanya itu bisa dijadikan vas bunga dan lain sebagainya. Nah, dengan harga limbahnya itu, maka produk botol minuman atau produk minuman tersebut akan menjadi lebih kompetitif. Jadi by product pricing itu menetapkan strategi harga karena limbah produknya juga memiliki nilai gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya product bundle pricing ya. Ini merupakan kombinasi dari beberapa produk yang ditawarkan dalam satu paket sehingga biasanya ada pengurangan harga ya. Sering kita temui lah produk-produk yang dijual secara bundling gitu ya. Misalnya minyak dijual bareng atau dibuat satu paket dengan kecap misalnya ya. Kemudian ada potongan harganya. Nah, itu adalah produk bundle pricing. Yang berikutnya ada strategi penyesuaian harga atau price adjustment strategies. Terdiri dari 6 strategi. Yang pertama ialah discount and allowance pricing. Ini berupa pengurangan harga sebagai penghargaan kepada pelanggan. Ya, misalnya dia pelanggan yang loyal, ya, maka diberi diskon. Atau ada segmented pricing, penyesuaian harga karena perbedaan segmentasi pada pelanggan. Ya. Kemudian ada psychological pricing, pendekatan harga dengan pertimbangan efek psikologi dari harga tersebut. Ya, kita sering sekali melihat produk yang diberi harganya itu nanggung ya sebetulnya. Kalau misalnya kita perhatikan, misalnya hanya 99999 padahal kan 1 juta ya sebetulnya, tapi secara psikologi dia memberikan efek kepada kita sebagai konsumen, oh nggak nyampe 1 juta padahal cuma kurang 1 rupiah misalnya ya. Nah, itu adalah psychological pricing, merupakan salah satu strategi. Kemudian promotional pricing atau pengurangan harga sementara karena ada event misalnya ya, dibuat promo. Nah, ini tentunya untuk meningkatkan penjualan. Biasanya kan untuk promotional pricing ini dia hanya sementara ya, ketika memang ada event-event tertentu. Kemudian ada geographical pricing, penyesuaian harga berdasar letak geografis pelanggan. Kita sering lihat juga beberapa produk ada harga Pulau Jawa, ada harga di luar Pulau Jawa. Ya, nah itu geographical pricing.
Dan yang terakhir adalah international pricing atau penyesuaian harga untuk pasar internasional. Tentunya ini juga berbeda karena kalau kita sudah bicara pasar internasional itu terkait dengan nilai tukar uang ya, makanya akan ada penyesuaian harga. Nah, ini adalah contoh bauran pemasaran dari sisi harga. Kita bisa dilihat ini juga contohnya sama ya, produk mie instan Indomie, tapi ini untuk premium collection ya, mie keriting rasa ayam panggang. Beli 3 lebih hemat. Tadinya harganya 9.975 menjadi 8.000 saja kalau belinya langsung 3 pieces. Ya, jadi dari segi harga Indomie ini cukup terjangkau. Kemudian dia bisa dibeli satuan atau paket bundling atau paket kardus. Dan biasanya setiap varian itu memiliki harga yang berbeda. Oke, itu tadi adalah price atau harga. Berikutnya kita akan membahas tentang place atau distribusi. Place di sini bisa berupa lokasi atau transportasi atau persediaan barang distributor dan pengecer. Nah, di sini ada tingkatan saluran distribusi. Ada yang disebut tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Atau 0 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Apa yang membedakannya? Yang 0 tingkat berarti produk disalurkan dari produsen langsung ke konsumen tanpa adanya perantara. Makanya disebut 0 tingkat atau tidak bertingkat. Yang berikutnya, saluran distribusi 1 tingkat itu ketika produk didistribusikan dari produsen melalui retailer atau toko ecer baru ke tangan konsumen. Yang 2 tingkat, produk dari produsen disalurkan ke pedagang besar terlebih dahulu, baru ke toko ecer atau retailer, baru sampai ke konsumen. Sementara yang 3 tingkat, produk didistribusikan dari produsen melalui pedagang besar, kemudian ke penyalur, kemudian ke retailer, baru sampai di tangan konsumen. Terdapat beberapa strategi distribusi. Ada distribusi intensif, ada distribusi selektif, dan ada distribusi eksklusif. Distribusi intensif adalah distribusi ke seluruh atau sebagian besar gerai yang memungkinkan. Nah, misalnya seperti produk-produk makanan atau minuman ya, Pepsi, Coca-Cola, atau tadi yang kita contohkan Indomie ya. Tentunya kelebihan dari distribusi intensif ini ialah memberikan kemudahan akses bagi pelanggan. Pelanggan bisa dengan mudah mendapatkan produk dimanapun ia berada. Sementara kekurangannya, karena dia sangat mudah didapatkan oleh pelanggan, banyak gerai yang tidak mau menerima produk jika kemungkinan kecil pelanggan membeli produk tersebut. Ya, jadi karena banyak pilihan gerainya, ya kadang mungkin akan ada satu gerai yang sama sekali tidak ada yang beli karena orang membelinya dari gerai yang lain. Ya, makanya kekurangannya banyak gerai yang akhirnya tidak mau menjual produk tersebut. Strategi distribusi berikutnya adalah distribusi selektif. Ya, distribusi ini biasanya melalui gerai-gerai tertentu saja. Di sini saya lupa belum mencantumkan contohnya karena yang selektif dengan yang eksklusif itu beda-beda tipis ya. Makanya saya juga ragu-ragu dalam mencontohkan, tapi kita lihat dulu dari sisi kelebihannya. Pada distribusi selektif, dia berfokus pada gerai-gerai di mana terdapat permintaan produk dan atau karyawan yang memiliki keahlian dalam menjual produk tersebut. Ya, sementara kekurangannya, produk tidak dapat diakses semudah pada model distribusi intensif. Ya, jadi hanya di gerai-gerai tertentu. Yang mungkin seperti elektronik ya atau handphone gitu ya, kan memang gerai-gerainya khusus. Gerai yang memang
dia gerai HP atau gerai elektronik. Nggak mungkin kita belinya di warung gitu ya, tidak seperti yang distribusi intensif. Nah, sementara distribusi eksklusif, ya dia adalah distribusi hanya melalui satu atau sedikit saja gerai. Ya, jadi lebih sempit lagi dari distribusi selektif. Ya, kalau tadi distribusi selektif, misalnya tadi produk handphone ya, misalnya kita sebut merek Samsung. Ya, kita tidak harus ke toko atau ke gerai Samsungnya, tapi gerai-gerai HP lain juga akan menjual produk Samsung. Tapi kan itu selektif juga ya, khusus untuk gerai-gerai HP. Tidak mungkin ada di toko baju misalnya. Tapi kalau yang eksklusif, ini dia hanya melalui satu atau sedikit gerai saja. Jadi memang hanya dijualnya itu di satu toko atau di toko dia khusus misalnya ya. Mungkin untuk barang-barang branded ya, yang misalnya dia memang punya toko khusus yang dia tidak akan menjual produknya kecuali di gerainya. Misalnya apa ya? Mungkin produk fashion ya, seperti Gucci ya, Louis Vuitton ya, dan sebagainya lah. Biasanya kelebihannya dari distribusi eksklusif ini, produk akan dianggap prestisius, lebih bergengsi, karena orang sulit ya untuk mendapatkannya. Produsen dapat memastikan gerai-gerainya mampu melayani produk dengan baik. Sementara kekurangannya tadi, akses pelanggan terhadap produk tersebut terbatas. Ini contoh bauran pemasaran distribusi, contohnya masih Indomie ya. Grup distribusi Indofood ini memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Bahkan kita sudah tahu juga kalau Indomie di luar negeri juga bisa kita dapatkan ya. Buat orang-orang Indonesia yang kangen makan mie instan di luar negeri, Indomie juga sudah memasuki pasar internasional. Nah, selain itu juga setiap daerah ya, untuk grup distribusi Indofood ini mereka sudah mempunyai atau sudah memasuki pusat-pusat perbelanjaan. Ya, di setiap pusat perbelanjaan pasti ada produk Indomie. Atau di perumahan, ya, di warung-warung juga banyak dijual. Selain itu juga agen-agen Indofood bekerja sama dalam menyediakan Indomie di warung-warung, warkop. Atau misalnya salah satu tempat makan mie ya, seperti Abnormal, itu juga kan mie-nya Indomie. Ya, itu salah satu keunggulan distribusi Indomie. Nah, bauran pemasaran yang berikutnya adalah promotion atau promosi. Di sini ada beberapa kategori promosi, dari mulai iklan, promosi penjualan, event khusus, humas, personal selling, dan pemasaran langsung. Iklan itu bisa berupa iklan cetak, misalnya di koran, di majalah, atau iklan siar di televisi, di radio, dan lain sebagainya. Atau iklan juga bisa melalui kemasan produk, atau melalui brosur, film, sisipan, poster, reklame, pajangan, simbol atau logo, video, juga website. Sementara promosi penjualan itu bisa berupa sebuah kontes atau lotre, atau sekarang itu banyak istilahnya giveaway ya. Nah, itu merupakan salah satu promosi penjualan. Atau melalui gimmick-gimmick ya, sekarang kan banyak ya selebritis melakukan gimmick-gimmick untuk mempromosikan sesuatu, baik itu filmnya, lagunya ya, dan lain sebagainya. Atau dengan menggunakan sampling. Kita suka lihat ya di swalayan mungkin ada SPG yang menawarkan contoh produk, misalnya susu ya ditawarkan, atau parfum dan lain sebagainya. Atau melalui sebuah fair atau exhibition, kupon, rabat itu diskon ya, atau pembiayaan ya, dari misalnya pemberian kemudahan kredit misalnya, atau term of payment, cara-cara pembayaran ya, misalnya bisa dicicil atau lain sebagainya. Promosi yang berikutnya melalui event khusus, misalnya ada acara olahraga
kita sebagai pemasar bisa menjadi salah satu sponsor, atau acara musik, acara seni, acara charity ya, sumbangan, atau company gathering ya, atau roadshow, atau di museum-museum perusahaan, atau melalui kegiatan humas atau hubungan masyarakat, misalnya berupa press release atau ceramah, seminar, annual report, atau kegiatan CSR perusahaan, atau lobby perusahaan, atau juga melalui majalah perusahaan. Atau promosi berikutnya dengan cara personal selling, bisa dengan presentasi pemasaran ya, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang MLM ya, mereka kan pasti prospek ke calon-calon downline-nya itu dengan melakukan presentasi atau pertemuan penjualan dan program-program insentif. Juga ada berupa pemasaran langsung, bisa melalui katalog atau surat ya, misalnya mengirimi surat ke calon-calon pelanggan, atau lewat telemarketing ya, banyak kita menerima telepon ya dari misalnya asuransi menawarkan produknya, atau dari bank tertentu menawarkan layanan terbarunya, atau melalui e-shopping, fax, email, atau voicemail, dan lain sebagainya. Itu adalah macam-macam promosi. Ini adalah salah satu contoh bauran pemasaran promosi masih dari produk Indomie. Ini adalah salah satu iklan Indomie, kita bisa lihat ya. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria, kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan bayi, Indonesia seleraku. Empat P dalam marketing mix yang telah kita pelajari bersama. Di sini ada satu quote menarik dari Joe Cernok ya, yaitu good marketing makes the company look smart, great marketing makes the customer feel smart. Ya, jadi sebagai sebuah perusahaan atau pemasar ya, kita bukan hanya melakukan marketing yang baik, tapi harus melakukan marketing yang terbaik ya, karena bukan hanya kita sebagai perusahaan yang terlibat di dalamnya, tetapi juga ada konsumen yang memiliki nilai lebih besar bagi perusahaan ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita terkait bauran pemasaran. Minggu depan kita masih akan membahas bauran pemasaran tentang evolusinya. Ya, jadi tadi kita telah menyebutkan bahwa bauran pemasaran itu terdiri dari 4P, tapi ternyata sekarang dia telah berkembang menjadi beberapa tambahan P. Ya, oke, nanti kita akan bahas minggu depan di bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat.